Akhirnya kali ini gue bakal nge-react ke trailer horor lokal yang di judulnya itu nggak pakai kata-kata iblis gitu, memuja iblis, menyembah iblis, bersekutu dengan iblis or whatever gitu. Dan gak cuma itu nih. Film yang satu ini judulnya nih mantap sekali guys, catchy banget, langsung nempel di telinga lo, kedengeran wow dan ajaib, yaitu Rambut Kafan. Anjir, rambut bukan sembarang rambut ini. Tapi sayangnya belum ada tanggal rilis pasti buat film ini. Bahkan posternya pun belum secara resmi itu dirilis gitu. Tapi ngelihat penuh sesaknya horor kita di beberapa bulan terakhir, gue sih ngelihat kayaknya paling cepet Rambut Kafan ini baru bisa masuk Desember sih. Desember awal mungkin, itu pun gue ragu ya. Paling masuk akal sebenarnya awal tahun depan sih. Oh, dan seperti biasa gue mau menyapa dulu teman-teman yang udah join membership Cinecrip. Halo semuanya, semoga rezeki kalian dilancarkan sebagaimana kalian sudah membantu melancarkan rezeki kami di sini. Amin. Baiklah, balik ke persoalan rambut ini ya. Ke persoalan rambut nih, gue nggak inget sih sebenarnya ada film Indonesia yang di judulnya itu pakai kata rambut gitu. Sama sekali nggak ada memori soal itu. Mau itu film lama ataupun film baru, gue nggak ada memori. Coba kalau misalkan lu keinget nih, ada film lokal entah dari tahun berapapun ya, bebas era apapun, genre apapun yang di judulnya ada kata rambut, bisa lo share di komentar. Gue lupa soalnya nih, tapi gue yakin itu jarang ada film pakai kata rambut di judulnya. Jadi ya, let's say pemilihan judul Rambut Kafan ini beda lah ya, berbeda gitu. Tapi apakah beda selalu berarti bagus? Nah itu yang belum tahu. Kalau buat gue sih sebenarnya rada kedengeran konyol ya, Rambut Kafan gitu. But who knows, who knows. Siapa tahu orang-orang tuh udah bosen sama ya formula judul yang kayak tadi gue bilang ya, pakai kata-kata iblis, bla bla bla, iblis, bla bla bla, setan gitu. Siapa tahu udah pada bosen dan ngelihat judul Rambut Kafan tuh mereka langsung wow, unik nih, tonton ah. Selera penonton tuh kadang bisa sangat mudah ditebak tapi kadang unpredictable juga. Jadi gue nggak tahu nih. Dan gue sebenarnya baru denger juga loh istilah Rambut Kafan. Gue nggak tahu apakah itu istilah yang dibikin sama film ini atau memang udah ada istilah seperti itu sebelumnya. Itu kali ya, ilmu yang apa sih, santet atau pelet gitu, yang apa, pelakunya itu masukin rambut ke dalam kain kafan itu, dibungkus rambutnya pakai kain kafan. Itu seingat gue ada sih, itu doang yang bisa gue inget kalau misalkan mendengar kata rambut dan kafan gitu. Sama gue juga baru denger kalau ini film adaptasi dari kejadian yang sempat viral di TikTok ya. Gue sama sekali belum pernah denger gitu. Dari akun yang nama pemiliknya itu Anjas. Lu pernah denger? Kalau lu pernah denger mungkin juga bisa lu bagiin cerita-cerita yang lu tahu soal keviralan itu. Gue soalnya bukan pemakai TikTok reguler sih. Gue TikTok cuman mungkin sehari ngebuka nggak ada setengah jam gitu, cuman asal scroll. Jadi gue nggak pernah menemukan viral kayak gini. Gue pengen nyari tahu sebenarnya dari sinopsisnya, ceritanya ini soal apa, gimana itu bisa viral. Tapi page IMDb film ini aja nggak ada gitu. Jadi posternya aja belum ada. Ini page IMDb belum ada. Deskripsi di video trailer juga nggak ada sinopsisnya. Tapi gue nemu sebuah artikel nih, artikel berita dari website Visual Indonesia. Sebenarnya ada beberapa artikel yang ngebahas film ini pas launching apa gitu, launching poster kalau nggak salah atau syukuran gitu. Tapi ini yang gue klik yang paling atas kalau nggak salah tadi, dari Visual Indonesia. Ada penjelasan soal konten TikTok yang viral itu, coba gue baca. Ya benar, dari akun yang namanya Anjas. Salah satu konten Anjas menceritakan tentang bacaan mantra pelet. Kayak pelet ya, bukan santet berarti ya. Mantra dan cara ritual dalam video tersebut dipraktekkan oleh dua anak sekolah di kuburan. Anjir. Mereka menggunakan rambut wanita yang akan dipelet, foto bertuliskan nama dan tanggal lahir, kain kafan, serta bunga 7 rupa yang harus ditanam dalam tanah kuburan. Ulah kedua remaja itu pun berakibat fatal. Mereka ditangkap oleh makhluk gaib hingga shock berat dan jatuh sakit. Waduh, I see. Ya kayak gue duga tadi lah ya, soal rambut yang dibungkus kain kafan, ilmu pelet gitu lah. Cinta ditolak, rambut bertindak. Tapi oke, coba gue tonton dulu trailer untuk Rambut Kafan. Pagi sayang. Ma, Mama ngapain di luar? Oh itu. Ini nggak ada narasi atau apa gitu? Mas tidak akan pernah jual rumah itu. Hah?
Sorry, bentar. Gue overwhelmed banget. Ini kelihatan chaotic banget. Dicampur-campur adegannya. Aduh, bentar. Bahkan sekali. Iya, ya itu rambutnya tadi ya. Oh, tapi jadi santet ini mah bukan pelet kayaknya. Wah. Oh, wah. Itu lumayan creepy loh tadi loh. Oke. Pelan-pelan, Pak. Aduh. Sabar. Tunggu. Trailernya seruat rambut yang udah nggak disisir selama 1 bulan. Aduh, gini ya. Apa yang mau gue bahas habis ini nggak ada kaitannya sebenarnya sama filmnya, nggak ada kaitan langsung sama filmnya. Pure ngomongin trailer nih ya. Gue nggak paham approach yang dipakai sama si editor trailernya gitu. Gue nggak tahu siapa yang edit, tapi gue nggak paham approachnya gimana. Karena gini, trailer itu kan sebenarnya juga form of storytelling ya, sebuah bentuk bercerita. Bedanya gini, kalau di film itu ya udah lu bercerita secara lengkap. Kalau di trailer, si pembuat trailer tadi itu harus bisa bercerita dalam ya 1 sampai 2,5 menit gitu, dengan tujuan ngasih pemahaman, gambaran buat calon penonton biar mereka tuh tertarik nyari tahu cerita yang lebih lengkap dengan cara nonton filmnya. Itu emang tujuan utamanya adalah alat jualan. Tapi ya sama kayak film lah, film ada yang komersil gitu yang tujuan utamanya adalah jualan, tapi kan tetap itu bentuk storytelling. Tapi trailer Rambut Kafan ini gue sama sekali nggak ngerasain ada sense berceritanya gitu. Kayak asal aja nyatuin shot demi shot, nggak ada konsep, nggak ada kayak kerangkanya ini nanti bakal seperti apa susunan trailernya. Seolah-olah si editornya tuh asal masukin footage, nih dikasih footage, nih footage buat trailernya, dar gitu, terus wah banyak sekali, terus kemudian dimasukin asal ke Final Cut Pro, dipotong, kelar. Gue bingung, gue overwhelmed gitu, kayak chaotic banget trailernya. Kalau cuma dari trailer ini mungkin gue nggak akan paham loh alurnya soal apa. Apalagi ada kontradiksi kan gini. Kalau dari yang gue baca ya, at least dari yang gue baca di artikel tadi, cerita viralnya itu kan ngomongin soal pelet tuh, remaja SMA melet seorang cewek. Nah, yang di sini yang kelihatan tuh santet kan, bukan remaja pula. Kayak ada siapa tadi karakternya Catherine Wilson, mungkin dukun or apa gitu, gue juga gak tahu dia itu siapa. Ngebungkus rambut terus kemudian berubah jadi apa sih, the myth monster or penyihir or something yang tujuannya melukai karakter yang Makar dan keluarganya atau apa, gue nggak tahu ceritanya ini sebenarnya tentang apa. Jadinya kesan yang muncul juga inkonsisten tadi loh. Kadang tuh gue ngerasa Rambut Kafan ini bakal jadi film yang punya banyak konyolan. Kadang kekonyolan tadi berasa malesin, bikin apa sih gitu. Tapi kadang kelihatan kayak tontonan yang over the top, yang serba lebay, yang fun, apalagi dengan adanya gore. Ya inkonsisten gitu, gado-gado lah, nyampur gitu, campur aduk karena editan trailernya tadi. Jadi gue juga nggak bisa berekspektasi apapun. Meskipun sebenarnya gue cenderung lebih dekat ke arah ragu ya soal film ini, tapi ngelihat trailernya gue nggak tahu apakah nanti hasilnya itu emang kacau atau pure trailernya aja. Gue nggak tahu, nggak bisa berekspektasi. Coba lu yang nonton trailernya juga bisa tulisin ekspektasi lu atau gimana lah, apapun itu opini lu, pandangan lu soal Rambut Kafan ini. Gue pusing jujur nonton trailernya. Aduh, bukan berarti filmnya jelek nanti ya. Itu gue sekali lagi nggak ada hubungannya sama filmnya. Gue cuman ngomongin ini trailernya. Aduh, ruwet. Ya baiklah, begitu saja. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Terus kalau misalkan pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa lewat berbagai cara. Bisa lewat Super Thanks, bisa lewat Saweria, bisa lewat join membership. Bebas, sesuka kalian saja. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.